Selamat malam, selamat datang di Nirwana News. Saya Jeffrey Fadli Robi akan menemani Anda dalam program ini, membawakan berita-berita terkini dan terpercaya dari dalam dan luar negeri. Mari kita mulai dengan berita pertama. Hari ini kami akan membahas tentang debat Capres-Cawapres 2024. Tujuannya adalah untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin masa depan Indonesia. Debat Capres dan Cawapres 2024 memasuki babak diskusi mengenai visi dan misi perekonomian Indonesia. Dalam debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, para calon presiden dan wakil presiden akan beradu gagasan mengenai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Para calon diharapkan dapat menyampaikan gagasan yang jelas dan solutif guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Debat Capres dan Cawapres 2024 menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai momentum penting untuk mengetahui secara mendalam gagasan dan program ekonomi dari masing-masing pasangan calon. Cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka berpendapat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia masih resilient. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Cuplikan video tadi adalah salah satu visi dan misi dari paslon nomor urut 2 yang berfokus pada perekonomian. Lalu kita beralih ke Cawapres nomor urut 3 yaitu Mahfud MD menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak bisa naik karena masih banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Itu adalah salah satu visi dan misi dari paslon nomor urut 3 mengenai bagaimana caranya agar perekonomian Indonesia bisa maju. Lalu selanjutnya ada Cawapres nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Caimin, yang memiliki kebijakan untuk menaikkan pajak kelas atas dan menurunkan pajak kelas bawah. Kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepen. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal,
tengkulak jahat, mafia, penguasai dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita serpet. Narasi tersebut adalah salah satu visi dan misi dari paslon nomor urut 1 dalam memakmurkan dan memajukan perekonomian Indonesia. Harapan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi presiden dan wakil presiden terpilih mendatang juga turut menjadi fokus dalam debat ini. Diharapkan debat Capres dan Cawapres 2024 dapat memberikan gambaran jelas mengenai arah kebijakan ekonomi yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Lalu, apa ya kata masyarakat mengenai debat Capres dan Cawapres kemarin? Mari kita tinjau. Mas, permisi Mas. Iya. Boleh tahu namanya siapa? Kipli. Mas, saya di sini mau nanya tentang debat Capres dan Cawapres. Nah, saya mau minta pendapat Mas tentang hasil debat Capres dan Cawapres kemarin itu. Nah, Mas ini lebih condong ke apa sih? Kalau saya sih lebih condong ke paslon nomor urut 2 ya. Prabowo dan Gibran. Iya. Kenapa Mas kalau boleh tahu? Karena visi misi yang dia sampaikan itu cocok apa yang saya mau itu dan apa yang Indonesia lebih baik lah ke depannya. Oh, jadi Mas memilih itu karena visi dan misinya paslon nomor 2 cocok dengan Mas? Iya, Oh, betul. terima kasih Mas pendapatnya. Ya, sama-sama Pak. Mas, permisi Mas. Iya. Boleh tahu namanya siapa? Ilham. Ilham. Mas Ilham, saya di sini mau nanya nih pendapat Mas Ilham. Iya. Kan kemarin ada debat Capres dan Cawapres tuh. Iya. Nah, Mas lebih condong ke apa sih? Kalau saya sih kurang paham karena saya masih pelajar. Tapi dari saya lebih pilih Pak Anies karena perkataannya saya lebih meyakinkan untuk dukung Pak Anies. Oh, berarti Mas pilih Pak Anies karena perkataannya meyakinkan Iya. yang membuat Mas milih Pak Anies. Iya. Oh, oke. Makasih Mas pendapatnya. Ya. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Saya Jeffrey Fadli Robi mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.